Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam kuliah daring untuk mata kuliah Gender dan Pembangunan KPM 332. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan pokok bahasan yang ke-11 tentang gender dalam pengembangan masyarakat. Untuk pokok bahasan yang ke-11 ini, gender dan pengembangan masyarakat, ada 4 sub pokok bahasan. Yang pertama tentang pengembangan masyarakat, yang kedua pemberdayaan dan partisipasi dalam pengembangan masyarakat, yang ketiga isu gender dalam pengembangan masyarakat, dan yang keempat analisis gender dalam program pengembangan masyarakat. Tentu bagi Anda semua yang sudah kuliah di Departemen SKPM, sub pokok bahasan yang pertama dan kedua ini sudah Anda dapatkan di mata kuliah pengembangan masyarakat yang Anda ambil semester 3 atau semester 4. Jadi sifatnya adalah pengulangan dan mengingatkan kembali terkait dengan materi tersebut. Nah, untuk sub pokok bahasan yang ketiga dan keempat ini menggunakan alat analisis gender untuk dalam pengembangan masyarakat. Ya, kita ke sub pokok bahasan yang pertama. Apa itu pengembangan masyarakat? Tentu tadi saya sampaikan bahwa bagi Anda yang sudah kuliah di KPM, maka pengembangan masyarakat sudah tidak asing lagi karena Anda sudah mengambil di semester 3 dan semester 4. Maka ini hanya sifatnya mengulang dan mengingatkan kembali terkait dengan topik-topik ini. Anda secara lengkap bisa membaca sendiri pada buku pengembangan masyarakat atau materi-materi kuliah yang sudah Anda peroleh pada semester 3 dan 4 ya.
Kita masuk ke subpokok bahasan yang kedua, pemberdayaan dan partisipasi dalam pengembangan masyarakat. Tadi di depan sudah dijelaskan bahwa ciri dari pengembangan masyarakat adalah adanya pemberdayaan dan partisipasi. Nah, menurut Jim Ivey, pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka. Artinya apa? Ya, ada proses di mana distribution of resources itu dilakukan dalam konsep Jim Ivey. Nah, dalam konsep Dipanarayan et al. Bahwa pemberdayaan itu adalah perluasan aset-aset dan kemampuan masyarakat yang tidak berdaya atau miskin dalam menegosiasikan dengan mempengaruhi, mengontrol, serta mengendalikan tanggung jawab lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Jadi ada perluasan aset-aset dan kemampuan masyarakat dari masyarakat yang tidak berdaya kalau kita bicara pemberdayaan dalam pengembangan masyarakat. Maka pemberdayaan itu menampilkan 5 karakteristik. Yang pertama adalah tentunya berbasis lokal, yang kedua adalah berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, yang ketiga berbasis kemitraan, yang keempat holistik dan berkelanjutan. Tadi sudah diceritakan terkait dengan berkelanjutan. Maka keterlibatan masyarakat dalam pengembangan masyarakat terdiri dari 2, yaitu partisipasi masyarakat, yaitu haknya, dan peran masyarakat sebagai kewajibannya. Jadi kalau dalam partisipasi itu partisipasi masyarakat, maka hak apa yang dia bisa peroleh dari pembangunan yang dijalankan dalam prinsip pengembangan masyarakat. Jadi di sini ada hak mendapatkan informasi, memikirkan, berpendapat, mempengaruhi pengambilan keputusan, dan hak mengawasi gitu ya. Jadi ada partisipasi sebagai hak dan peran masyarakat sebagai kewajiban. Jadi di sini kalau kita bicara keterlibatan masyarakat, maka misalnya hak mendapatkan informasi. Nah, dalam ketika kita memperhatikan dalam aspek gender, maka siapa yang mendapat informasi? Apakah laki-laki dan perempuan, atau laki-laki saja, atau perempuan saja gitu. Hak berpendapat itu juga sama. Ketika kita berbicara dalam konteks gender, maka siapa yang berpendapat? Siapa yang mengambilkan keputusan? Gitu. Jadi, apakah perempuan dilibatkan dalam proses berpendapat? Misalnya dalam rapat-rapat, apakah diundang atau tidak, misalnya, dan seterusnya. Itu kalau kita bicara keterlibatan masyarakat. Kita masuk ke subpokok bahasan yang ketiga, isu gender dalam pengembangan masyarakat. Tentu rekan-rekan udah tahu kan, isu gender itu apa saja. Ada, kalau kita bicara isu gender ada 5. Yang pertama adalah bisa stereotype, lalu beban kerja ganda, marginalisasi, subordinasi, dan yang terakhir adalah kekerasan. Nah, isu-isu gender ini yang kita lihat apakah dalam pengembangan masyarakat itu ada. Tadi kita sampaikan bahwa salah satu prinsip pengembangan masyarakat adalah menghilangkan ketimpangan gender. Nah, salah satunya adalah kita memperhatikan isu gender apa saja yang ada di dalam pengembangan masyarakat. Jika kita bicara isu gender dalam pengembangan masyarakat, ada 6 hal yang bisa menjadi pertimbangan ketika ketimpangan gender dalam pembangunan berbasis komunitas itu ada. Jadi yang pertama adalah posisi sosial budaya perempuan, representasi politik, akses pendidikan, akses kesehatan, akses ekonomi, dan yang terakhir adalah kondisi kekerasan perempuan. Ya, kalau kita bicara aspek yang pertama, posisi perempuan dalam sosial budaya, maka ada isu subordinasi dan stereotip, misalnya bahwa posisi perempuan dalam struktur adat itu misalnya adalah perempuan tidak boleh bicara dalam rapat adat misalnya, sehingga apa? Ketika ada program pengembangan masyarakat yang terkait dengan masyarakat adat, maka jarang sekali perempuan dilibatkan.
bahkan untuk diundang untuk dihadiri rapat saja tidak bisa. Maka di sini ada isu subordinasi. Begitu juga stereotip gender yang membahayakan perempuan, misalnya pernikahan usia dini, sunat perempuan, itu juga terjadi. Nah, partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan program juga seperti itu. Jadi program biasanya lebih dominan kepada laki-laki gitu, sehingga partisipasi perempuan rendah. Tadi di dalam rapat tidak bisa ikut hadir, apalagi mau menyuarakan pendapat dan pengambilan keputusan tentu tidak bisa gitu. Jadi secara struktur sosial budaya, perempuan memang ada hambatan untuk berpartisipasi, sehingga posisi perempuan dalam pengaruh di tingkat keluarga dan komunitas itu juga tidak bisa terwujud kalau kita bicara terkait dengan posisi sosial budaya perempuan. Jadi misalnya kalau kita bicara rapat-rapat, kegiatan program, perencanaan misalnya, maka jarang sekali perempuan untuk dilibatkan dalam proses itu. Begitu juga ketika ada undangan untuk perempuan, biasanya karena secara budaya dia merasa bahwa itu tugasnya laki-laki, maka akan diserahkan kepada laki-laki. Representasi politik. Jadi ya kalau kita lihat apa sih representasi politik itu di desa, wujudnya ya biasanya dalam musyawarah pembangunan desa, musrenbang, des. Nah, ya kembali lagi, karena secara struktur sosial budaya itu perempuan adalah pelengkap, maka dalam proses musyawarah pembangunan desa juga perempuan hanya pelengkap saja. Nanti ada hasil risetnya di slide berikutnya gitu. Tapi di sini menjelaskan bahwa ya dalam proses perencanaan apapun itu pembangunan, misalnya di tingkat desa, meskipun juga sudah dijalankan secara partisipatif misalnya, tetap saja masih bias laki-laki. Adanya stereotip, adanya subordinasi terhadap perempuan menyebabkan representasi politik perempuan di dalam penentuan program pembangunan desa menjadi sangat terbatas. Kalau kita lihat di level desa, kalau kita lihat level berikutnya ya sama saja kan. Kalau kita lihat partisipasi perempuan dalam keanggotaan partai politik, Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun MPR juga masih belum banyak. Bukan karena tidak adanya akses, tentu aksesnya ada, tapi ketika penetapan calon yang dipilih biasanya perempuan pada posisi yang tidak di urutan pertama, sehingga kecenderungan untuk dipilihnya sangat kecil. Nah, itulah yang menyebabkan perempuan menjadi lebih sedikit terlibat dalam partai politik. Dalam akses pendidikan juga sama. Kalau kita bicara angka partisipasi murni sekolah, dari tingkat SD sampai tingkat perguruan tinggi itu terus mengalami seimbang, misalnya antara laki-laki dan perempuan dari tingkat SD. Tapi begitu masuk SMP, SMA, dan perguruan tinggi, maka aksesnya menjadi beda-beda, karena tadi ada struktur sosial budaya yang menyebabkan kesempatan untuk bersekolah yang lebih tinggi berbeda antara laki-laki dan perempuan, sehingga muncul stereotip gender dalam pendidikan kewirausahaan, teknologi, sosial, dan kesehatan misalnya. Lalu bagaimana angka putus sekolah lebih banyak terjadi pada perempuan, buta huruf juga seperti itu gitu. Jadi itulah yang terjadi pada akses pendidikan bagi perempuan. Tapi berbeda dengan akses kesehatan. Banyak program kesehatan yang lebih diprioritaskan untuk perempuan. Kalau kita bicara di perkuliahan gender sebelumnya sudah dibahaskan kenapa sih perempuan lebih banyak programnya dalam aspek kesehatan gitu, dalam akses kesehatan, beda dengan laki-laki yang ya terbatas gitu. Jadi dalam ibu hamil, program kesehatan, tumbuh kembang anak, semuanya lebih dominan perempuan yang mendapatkan program. Bukan berarti tidak ada isu gender yang di sana, tentu ada isu gender gitu. Misalnya kalau bicara perawatan anak misalnya, dalam hal tumbuh kembang anak, maka
siapa yang bertanggung jawab? Harusnya kan laki-laki dan perempuan, tapi pada kenyataannya kan tidak seperti itu. Lebih banyak perempuan yang bertanggung jawab. Akses ekonomi juga begitu. Jadi di sini ada pekerja keluarga tidak dibayar dan sektor informal. Jadi perempuan cenderung berada pada pekerja keluarga. Misalnya kalau kita bicara di sektor pertanian misalnya, itu banyak perempuan yang berada pada posisi sebagai pekerja keluarga yang nanti tidak dibayar. Isu berikutnya adalah perempuan pedagang lokal, lalu perempuan pekerja rumah tangga atau buruh migran, lalu hak pekerja perempuan, upah kerja dan beban kerja, akses kelembagaan ekonomi. Jadi ini nampaknya akses ekonomi ini di samping aksesnya sendiri juga sudah berbeda. Nah, ketika sudah mendapatkan pekerjaan itu juga perlakuannya agak berbeda antara laki-laki dan perempuan. Misalnya kalau misalnya dalam hal tunjangan jabatan atau tunjangan yang lain misalnya agak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, padahal jabatannya sama, kegiatannya sama, lalu yang dikerjakan juga sama, tanggung jawabnya sama. Tapi kenapa ketika laki-laki dan perempuan itu justru mendapat perlakuan yang berbeda dari sisi ekonomi? Nah, ini hak pekerja perempuan masih dianggap sebagai tidak penting atau kurang penting bagi dalam konteks relasi gender yang di dalam perusahaan gitu. Jadi akses ekonomi juga berbeda. Juga akses kelembagaan ekonomi, misalnya kalau kita bicara di desa misalnya ada BMT misalnya. Nah, siapa yang boleh meminjam itu? Meminjam di BMT pasti sebagian besar adalah atas nama suami gitu. Padahal kan belum tentu kebutuhannya adalah suami yang melakukan itu, atau belum tentu memang perempuan itu punya suami gitu, sehingga dia tidak bisa akses kelembagaan ekonomi, padahal dia menjalankan kegiatan-kegiatan usaha yang perlu dukungan dari kelembagaan ekonomi. Namun karena ada penilaian seperti itu, maka dia tidak bisa akses terhadap kelembagaan ekonomi yang ada di desa. Isu kekerasan ini juga banyak terjadi gitu. Kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual dalam komunitas, kekerasan dalam rumah tangga, maupun kekerasan ekonomi dalam komunitas. Jadi kekerasan berbasis gender misalnya kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan paksa misalnya, dan seterusnya. Itu isu subordinasi. Kekerasan seksual dalam komunitas ya banyak contohnya, misalnya perkosaan, perbuatan cabul, misalnya penganiayaan seksual. Itu banyak terjadi di komunitas yang dialami oleh anak, baik laki-laki maupun perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga juga seperti itu juga terjadi. Yang terakhir adalah kekerasan ekonomi dalam komunitas. Jadi ketika tanah dan akses ke sumber daya yang selama ini dimanfaatkan secara adat hilang karena ada pemindahan dari swasta atau pemindahan kepada swasta atau pihak luar, sehingga perempuan adat ini kehilangan peran sebagai penghasil pangan utama. Masuk ke dalam subpokok bahasan yang keempat, analisis gender dalam pengembangan masyarakat. Maka langkah awal yang harus dilakukan dalam menerapkan program pembelajaran adalah yang responsif gender. Tentu Anda sudah memahami apa itu responsif gender. Jadi ketika Anda nanti sebagai Komdev staff atau CSR staff di dalam sebuah perusahaan, maka Anda harus ketika sudah mengambil mata kuliah ini semestinya punya pandangan yang responsif gender. Jadi ketika Anda membuat program, oh iya, program itu untuk siapa? Tentu mempertimbangkan jenis kelaminnya, laki-laki dan perempuan. Jadi kebutuhannya siapa yang di masyarakat itu yang lebih perlu, misalnya apakah laki-laki atau perempuan, bagaimana melibatkan mereka gitu. Nah, itu cara berpikir di mana Anda ketika jadi community development staff lalu CSR staff juga harus responsif gender. Nah, cara yang selanjutnya dalam mengkaji dan mengurai perbedaan dalam pembedaan posisi, peran, kondisi, pengalaman dan lain-lain antara perempuan, laki-laki
dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, atau biasanya kita sebut APKM dalam program. Jadi dalam program itu Anda pertimbangkan aksesnya sudah atau belum mempertimbangkan akses untuk laki-laki dan perempuan. Partisipasinya bagaimana? Kontrolnya, apakah perempuan juga ikut mengontrol atau yang laki-laki saja yang mengontrol? Lalu menerima manfaat, siapa yang banyak menerima manfaat? Apakah laki-laki atau perempuan atau keduanya? Maka seorang community development staff yang responsif gender harus mempertimbangkan ini: akses, partisipasi, kontrol, lalu manfaat. Nah, membantu perencana dan pelaksana menemukan isu gender dalam memberikan rekomendasi serta solusi penyelesaiannya dalam pelaksanaan program. Artinya apa? Dengan keempat cara secara sistematis tadi, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat itu, kita akan mampu memberikan rekomendasi kepada misalnya atasan, atau misalnya kepada Pemda, atau kepada stakeholder yang lain untuk menjelaskan, oh ya, programnya itu begini loh. Nah, kalau Anda mampu sudah menjelaskan itu, maka Anda sudah responsif gender untuk menjalankan program pengembangan masyarakat. Jadi, kalau kita bicara analisis gender dalam pengembangan masyarakat, maka yang dilakukan apa? Yang tentunya adalah proses mengurai data dan informasi secara sistematik tentang kedudukan, fungsi, peran, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam program pengembangan masyarakat. Dan faktor yang mempengaruhi tadi dijelaskan sebelumnya adalah ada akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Nah, di situ perlu juga dipelajari tadi bahwa isu gender itu terkait dengan relasi sosial budaya atau struktur budaya atau ketimpangan gender yang disebabkan oleh struktur dan situasi. Maka ada di mana cultural behavior and expectation dan culturally assigned roles itu juga dimainkan gitu. Jadi perlu adanya rekalisasi sosial di mana agar laki-laki dan perempuan bisa melakukan akses, partisipasi, dan kontrol serta manfaat itu bisa dijalankan dengan baik. Artinya kita harus mempelajari sosial budaya tadi, representasi politiknya juga gitu, sehingga apa, tidak ada hambatan bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Nah, selain kalau Anda sebagai pelaksana dari program pengembangan masyarakat atau sebagai staf CSR atau staf Komdev di sebuah perusahaan, maka harus yang Anda pertimbangkan adalah mempelajari dulu bagaimana sosial budaya yang di masyarakat, baru nanti Anda terapkan bagaimana akses, partisipasi, kontrol, dan manfaatnya. Maka ada 4 fokus analisis untuk melihat ketimpangan gender dalam program. Tadi sudah jelaskan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Jadi kalau kita bicara akses, apakah program memberi ruang atau membuka pintu bagi laki-laki dan perempuan untuk terlibat dan mendapatkan manfaat tadi? Apakah misalnya ketika menyampaikan informasi program misalnya, apakah informasinya itu ke laki-laki juga iya, ke perempuan juga iya? Maka itu akan membuka akses. Nah, partisipasi juga, pertanyaan yang muncul adalah apakah laki-laki dan perempuan terlibat secara nyata dalam program proses program tersebut. Jadi bagaimana mendorong partisipasi, misalnya apakah memang diundang misalnya dalam rapat. Memang dalam struktur sosial budaya yang menempatkan perempuan tidak penting misalnya, maka ketika yang diundang perempuan, maka yang datang akan tetap laki-laki ketika kita bicara di desa. Tapi maka kita perlu langkah-langkah strategis, misalnya apakah kita mengundang secara terpisah perempuan saja misalnya, tapi tetap saja nanti laki-laki saja juga kita lakukan misalnya. Dan langkah yang berikutnya adalah laki-laki dan perempuan kita libatkan. Kontrol, siapa yang akan mengontrol laki-laki? Apakah laki-laki ataukah perempuan yang memiliki
kekuasaan atau kekuatan untuk pengambilan keputusan terkait dengan program itu. Manfaat, siapa yang diuntungkan dari adanya program itu? Keuntungan mana yang bertambah? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang Anda bisa gunakan untuk melakukan analisis terhadap isu gender atau analisis gender dalam pengembangan masyarakat. Ya, ini adalah penjelasan lebih lanjut terkait dengan 4 fokus analisis. Jadi kalau bicara akses berarti bicara peluang atau kesempatan, kalau bicara partisipasi berarti bicara pelibatan atau keterwakilan, kalau bicara kontrol berarti bicara apakah ada kekuasaan yang kita berikan kepada laki-laki dan perempuan dalam konteks menjalankan program. Misalnya penerima manfaat juga begitu, siapa sasarannya, apakah sasarannya hanya laki-laki saja atau perempuan saja, atau justru dua-duanya, laki-laki dan manfaat, laki-laki dan perempuan gitu. Jadi ketika kita bicara penerima manfaat berarti kita bicara target sasaran, bicara kontrol berarti kita bicara kekuasaan yang diberikan tuh kepada siapa, partisipasi itu proses pelibatan, akses tuh proses adanya peluang dan kesempatan yang sama. Jadi kalau kita bicara 4 fokus ini, maka kita sudah bisa memahami bagaimana ketimpangan gender di dalam program itu terjadi, dan bisa kita tadi, kalau tujuan utama dari pengembangan masyarakat adalah menghapuskan dari ketimpangan gender. Jadi dengan melakukan analisis ini, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, kita akan memperoleh gambaran atas program itu, sehingga program itu bisa dijalankan secara responsif gender. Nah, ini contoh analisis program kesehatan. Misalnya kalau kita bicara akses, ketersediaan sarana dan upaya, lalu kalau kita bicara partisipasi, tingkat keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam program, kalau bicara data dan kontrol berarti siapa yang mempunyai kontrol terhadap program tersebut, apakah individu, apakah rumah tangga atau komunitas, dan apakah laki-laki atau perempuan. Lalu manfaat, siapa yang banyak memperoleh manfaat dari adanya status kesehatan tersebut. Ini contoh dari penerapan 4 analisis gender dalam program pengembangan masyarakat. Nah, ini misalnya penelitian saya dalam keterlibatan perempuan dalam perencanaan program CSR. Misalnya di sini ada tahapan sampai mana program itu akan dijalankan. Maka dalam perencanaan saja itu sudah bias gender. 95% peserta adalah laki-laki, dan 90% yang lain ada, dan 90% itu adalah elit desa yang tadi dominan laki-laki. Jadi ada nggak perempuan dalam proses perencanaan dari perencanaan program CS? Ada, tapi selama saya mengikuti kegiatan tersebut dalam forum itu, perempuan selalu duduk di paling belakang sambil mengasuh anaknya, dan tugasnya apa? Menyediakan konsumsi. Jadi memang dia hadir, ikut tanda tangan kehadiran rapat, tapi ya selama proses itu dia tidak menyampaikan pendapat, apalagi mengambil keputusan atas proses dari perencanaan program itu, mulai dari rencana dan budgeting program sampai ditetapkannya rencana dan budgeting program itu. Jadi saya perhatikan bahwa di desa 95% peserta adalah laki-laki dan 90% peserta adalah elit desa, sehingga perempuan kalaupun yang diundang adalah misalnya ketua PKK, kader PAUD, kader posyandu, yang secara tempat duduknya juga tidak menguntungkan. Jadi tempat duduknya pasti di belakang, karena apa? Dia masih ada tugas mengasuh anak dan sebagainya, sehingga sambil rapat dia sibuk mengasuh anaknya. Di sisi lain, dia lebih banyak membantu untuk kegiatan penyediaan konsumsi rapat itu dibanding dengan ikut rapat tersebut. Sehingga dari sini memang kalau kita sebagai CSR officer atau CSR staff dari sebuah perusahaan, kita harus peka melihat itu. Oh ya, meskipun sudah dilakukan secara partisipatif bahwa penentuan program itu dilakukan oleh pihak desa, tapi ternyata pihak desa itu adalah dominan laki-laki dan dominan elit desa, sehingga disinilah kita harus jeli bahwa ya tidak bisa misalnya perempuan dicampurkan terhadap
laki-laki dalam proses musrembang, maka kita harus membuat kegiatan di mana yang perempuan itu bisa menyampaikan pendapatnya dan bisa mengambil keputusan. Contoh yang lain adalah misalnya di sini pada perkebunan kopi yang dimiliki oleh petani di Simalungun. Penelitian Bu Titi Sumarti tahun 2014 ya melihat bagaimana tadi akses, kontrol, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaatnya. Nah, ini dilihat prosesnya bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal partisipasi. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam konteks pembangunan di desa, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat ini masih bias gender, di mana belum mempertimbangkan bagaimana menghapuskan ketimpangan gender atau membuat program yang sifatnya responsif gender. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Tentunya hal-hal lain bisa ditanyakan dalam forum diskusi yang dibuat dalam forum-forum yang sudah disediakan oleh departemen. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.